Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fali Adelio. Saya dari kampus Politeknik Raja Tunggal. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dasar dari trigonometri. Sebelum masuk ke materi, trigonometri ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sisi atau sudut dalam bidang segitiga. Iya. Oke, selanjutnya di sini ada dari sudut-sudut trigonometri. Yang pertama ada sinus. Sinus ini adalah sin theta, kosinus disingkatnya cos theta, tangen disingkatnya tan theta, kosekan disebutnya kosek atau CSC theta. Selanjutnya ada sekan disebutnya sek theta. Selanjutnya ada kotangan disebutnya kot theta. Nah, dalam penentuan di trigonometri dalam bentuk segitiga, di sini kita harus menentukan terlebih dahulu sudut depan, samping, dan miring. Yang pertama sudut depan terlebih dahulu. Untuk dari sudut depan itu yang berada di depan theta. Jadi sudut sini ini adalah sudut depan. Nah, karena ini di sini dari sudut theta depan, yang di bawahnya pasti ini adalah sudut samping. Nah, untuk sudut miring itu udah pasti ketahuan ya, di sini ada miring, terus yang paling panjang, jadi sebutnya sisi miring. Sudut miring. Nah. Tiga. Selanjutnya kita masuk ke rumus-rumus. Yang pertama ada sin theta. Untuk mencari sin theta yaitu D per mi. Nah, tadi kan udah saya ajarin ya, untuk mencari sisi depan, miring, dan samping. Nah, ini untuk sudut sini depan. Nah, karena ini ada di samping sudut theta, jadi kita ini samping. Nah, yang paling panjang itu miring. Langsung saja, sin theta D per mi, cos theta itu sa per mi, samping per miring, tan theta itu D per sa atau depan per samping, atau juga bisa memakai sin theta per cos theta. Untuk cosec theta itu 1 per sin theta. 1 per sin theta ini kebalikan dari sin theta, berarti mi per D ya. Jadi untuk sec theta itu 1 per cos theta, atau jadinya mi per sa. Kalau cot theta itu tan, kebalikan dari tan, jadi sa per D. Langsung kita menentukan angkanya. Ini D per mi, jadi depan per miring, jadi 5 per 13. 5 per 13. Untuk ini cos theta sa per mi, samping per miring 12 per 13. Selanjutnya ada, langsung saja ke ini cosec ya. Nah, ini dari sin, kebalikan dari sin theta, cosec itu jadi mi per D, jadi 13 per 5. Oke, langsung saja masuk ke contoh soal. Ya. Oke, contoh soal yang pertama, tentukan besaran di bawah ini. Langsung ke sin theta. Jadi sin theta itu D per mi ya, jadi depan per miring itu 7 per 13. Selanjutnya ada cos theta. Cos theta itu sa per miring, samping per miring. Nah, untuk tan theta itu D per sa, depan per samping 7 per 15. Cosec theta itu kebalikan dari kebalikan dari sin theta, jadi 13 per 7. Sec theta itu kebalikan dari cos theta, jadi 13 per 15. Selanjutnya ada cot theta itu kebalikan dari tan theta, jadi 15 per 7. Oke, ini jadi hasilnya ya. Oke, contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 2, tentukan besar di bawah ini. Misalkan di bawah ini, ini menentukan sin theta, sec theta, dan cot theta. Langsung aja, sin itu kan, sin adalah sin demi. Sin itu depan per miring. Nah, kita nentuin dulu depannya. Jadi ini
depan dari sudut theta kan sini, jadi ini depan. Nah, terus untuk menentukan sampingnya, ini kita lihat theta di sudut dari sininya samping. Nah, pas ini kan miring kan ya, paling panjang juga, dan sudutnya apa sisinya miring. Nah, lanjut untuk mencari sin theta yaitu depan per miring 2/3. Untuk mencari sek theta itu 1/cos. 1/cos theta. Nah, 1/cos theta itu kan kebalikan dari cos theta ya. Cos theta kan 1/cos theta sini per samping. Nah, jadi teman-teman juga harus ngapain, sin demi, cos sami, dan desa. Ini kita langsung cari di sini, mi per sa. Miringnya 3, sampingnya. Nah, karena samping belum ada, kita mencari samping terlebih dahulu. Untuk mencari samping yaitu menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari ini dan akar dari ini dikurang akar 2. Akar yang di depan itu yang paling besar ya, jadi 3/akar 2 kurang 2/2. Ini untuk mencari sisi samping. Jadi 9 kurang 4. Jadinya akar 5. Jadi ini samping udah ditemukan, jadi 3/akar 5. Karena di sini pernya akar, jadi kita rasionalkan dikali akar 5/akar 5. Jadi hasilnya 3/5/5. Nah, selanjutnya mencari cot theta. Cot theta itu kan kebalikan dari tan. Jadi tan itu kan, kalau tan kan tan itu d per sa ya, jadi sa per d. Sampingnya udah dapat akar 5, depannya 2. Akar 5/akar 2. Sudah selesai dari contoh soal nomor 2. Iya. Contoh soal berikutnya, contoh soal nomor 3. Tentukan panjang sisi X di bawah ini. Nah, ini sudut A, B, C. A, B, C. Sini sisi AC-nya 2, sisi A, B-nya X. X ini kan tentukan panjang sisi X. Untuk menentukan kita nih nggak bisa langsung ke sin demi, cos demi, dan tan desa itu. Jadi kita harus tentukan dulu dari sudut 30 derajat ini. Terus kita pakai sin, cos atau tan. Jadi kita makainya sin, karena sin kan ini depan ya. Kita ini dulu depan. Ini miring. Miringnya samping. Nah, kenapa kita pakai sin? Karena di soal tersebut sudah ada nih, depannya ada, miringnya ada X. Jadi kita makanya sin theta atau d per mi. Nah, jadi sin theta d per mi. Nah, sekarang kita sin theta, kan ini kita 30 derajat. Jadi kita harus mengetahui sudut-sudut istimewa. Di sini saya akan memberikan gambar sudut istimewa. Ya. Nah, sudah lihat kan gambar dari sudut istimewa dari trigonometri. Nah, sin theta dari sin dari 30 derajat yaitu setengah. Lanjut, depannya 2, ininya X. Kita kali silang, jadi X sama dengan 2 kali 2 4. Nah,
Jadi hasil dari panjang sisi X yaitu 4. Udah dong, pintu. Selanjutnya masuk ke contoh soal nomor 4. Ini ada cos 45 derajat ditambah sin 30 derajat per tan 60 derajat. Ini yang sudah saya bilang, jadi teman-teman harus menghafalkan sudut-sudut istimewa. Cos 45 derajat itu setengah akar 2 tambah sin 30 derajat kan udah ya, per tan 60 derajat yaitu 3. Selanjutnya di sini kita rasionalkan dikali akar 3 per akar 3. Jadi kita kalikan sini ketemu hasil setengah akar 6 ditambah setengah, karena ini akarnya tidak ada, jadi kita anggap akar 1, jadi akar 1 kali akar 3 per 3. Lanjut ke hasil bawahnya, jadi kita pisah nih, atau kita pisah lah ininya, setengah akar 6 kita pisah dari pernya, jadi per 3 tambah setengah akar 3 per 3. Langsung saja untuk hasilnya 6 tambah ini, jadi ini kita kalikan, per 6 akar 3. Nah, ini hasil dari cos 45 derajat tambah sin 30 derajat dan tan 60 derajat. Oke, masuk ke contoh soal berikutnya, itu contoh soal ke-5. Diketahui segitiga ABC dengan siku-siku di B. Jika cos A 3/4, nilai cos A adalah, sini kita gambar terlebih dahulu segitiganya. Oke, diketahui segitiga ABC dengan siku di B, jadi siku-siku di B. Jika cos A 3/4, balik lagi 3/4 nilai cos A. Nilai cos A adalah cos, kan dari cos A itu cos adalah sa per miring atau samping per miring. Ini kita tentuin dulu nih nilai cos A. Jika cos A 3/4, berarti sininya ini sudut A, ini sudut B, sudut C. Kita menentukan sisinya terlebih dahulu. Ini sisi samping, ini sisi kanan sini, jadi sisi depan. Oh iya. Kenapa sisi depan? Karena ini di depan dari sudut, dari cos A nya ya, sudut A. Selanjutnya untuk menentukan sisi sininya, sini juga pasti di sini, jadi sininya A samping. Selanjutnya cos A kan 3/4, kita pecah lagi, cos kan dari samping per miring ya, jadi ini samping per miring, jadi cos A samping per miring, jadi sampingnya itu 3, miringnya 4. Nah, masuk ke nilai cos A adalah, kan di sini kita tidak cos A 3/4. Cos A itu samping pemilihan, jadi sampingnya 2, miringnya 4. Masuk ke cos A adalah, cos A kan kebalikan dari tan theta ya, jadi 1/tan. Tan itu kan D per sa, jadi sa per D. Nah, sa nya sudah ada 3,
Ini belum ada, jadi kita pakai rumus Pythagoras lagi. Jadi untuk cari depan ini, sisi depan 4 akan 2 kurang 16 kurang 9 ya 47. Nah, jadi sisi depannya itu akar 7. Oke, karena sini akar 7 ukurannya, jadi kita rasionalkan akar 7 per akar 7. Nah, ini langsung aja dikali, jadi bukan 3 per 7 akar 7. Nah, ini hasil akhir dari nilai kotak. Tiga. Oke, contoh soal selanjutnya itu kita tahu segitiga A biasanya masih siku di B jika sin A 12/13. Nilai sek A adalah, ini sebenarnya soalnya seperti yang tadi, cuman perbedaannya ada di sini sin A dan yang dicari adalah sek A. Selanjutnya dari sini kan sin A, jadi tahu ini sin A sin adalah D per mi. Jadi depan per mi. Lanjut sini sin A D per mi. Karena sin adalah pendapatan dari D per mi, sin D mi. Selanjutnya kita menentukan dari bidang tersebut. Hanya ini depan, ini pasti miring, sin demi, sini pasti samping. Nah, sin demi depannya adalah sin d, depan berarti 12 ya, miringnya 13. Nah, lanjut nilai sek. Ini 12 per 13. Nilai sek A adalah sek A. Nah, sek itu kebalikan dari cos theta. Nah, cos theta 1 per cos theta. Cos adalah samping per miring, jadi miring per samping. Miringnya 13, sampingnya belum ada, jadi kita cari menggunakan Pythagoras. 13 cari di sini 11 kali 13, 3 kali 3 9, 3 1 9 kurang 11 4 2 2 1 punya 4 1 4 4. Ini dikurang 5 2 dia kan 25, 15 per akar 25. Ini kita kali aja dan rasionalkan ya, 25 per akar 25 ya 13 per 25 akar 25. Ini bener dong saling.